Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 8, nama saya Nafira dan bersama dengan rekan saya Rido dan Stefan, kami akan mempresentasikan mengenai survey research atau penelitian survei. Survei adalah metode pengambilan data yang paling banyak digunakan terutama dalam ilmu sosial. Bentuknya ada berbagai macam seperti interview langsung, polling, dan kuesioner lainnya. Survei sudah digunakan sejak lama dan salah satu contoh paling awalnya adalah sensus. Yang contohnya adalah sensus The Domesday Book yang merupakan sensus yang dilakukan di Inggris pada tahun 1085 hingga 1086. Kemudian pada Perang Dunia Kedua semakin banyak digunakan dan semakin banyak berkembang. Lalu dengan adanya komputer pada tahun 1970, penelitian survei semakin banyak digunakan dan semakin dimudahkan. Dan yang kedua adalah the logic of survey research. Ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan dalam melakukan penelitian survei. Langkah pertama disebut dengan pembuatan instrumen survei yang merupakan pembuatan hipotesis, menentukan tipe survei apa yang akan digunakan, menulis pertanyaan, dan menentukan kategori respons dan desain survei itu. Ini merupakan fase pertama. Dan langkah kedua adalah merencanakan pengumpulan atau perekaman data dan uji coba instrumen yang sudah ditentukan tadinya. Dan yang ketiga adalah menentukan populasi target, sampling frame, menentukan ukuran sampel, dan memilih sampel yang akan digunakan dalam survei. Yang keempat adalah mencari responden, melakukan interview, dan mengumpulkan serta merekam data yang didapat. Dan yang kelima, setelah itu barulah dimasukkan ke dalam komputer. Dan saat ini dilakukan pengecekan ulang seluruh data dan juga dilakukan analisis statistik pada data yang sudah diperoleh. Langkah keenam dan yang terakhir adalah mendeskripsikan metode dan apa saja yang ditemukan ke dalam laporan penelitian, lalu bersiap menerima kritik dan evaluasi. Selanjutnya adalah constructions of the questionnaire atau konstruksi kuesioner itu sendiri. Penulisan pertanyaan survei yang baik merupakan campuran antara sains dan seni. Sebaiknya survei itu, kuesionernya, pertanyaannya semua secara keseluruhan mengalir dengan baik dari awal hingga akhir. Ada beberapa sumber kesalahan atau error yang dapat terjadi dalam survei, yaitu yang ketiga. Yang pertama, error dalam pemilihan responden yang tidak sesuai dengan tujuan survei. Yang kedua adalah error dalam jawaban survei di mana responden menjawab dengan tidak valid. Dan yang ketiga adalah error administrasi di mana saat pemrosesan data. Potensial masalah yang dapat kita hadapi dalam penelitian survei ada banyak, karena itu ada beberapa cara untuk menghindari error dan kesalahan-kesalahan tersebut. Dan yang pertama adalah dalam membuat pertanyaan survei, hindari penggunaan jargon, slang, dan singkatan. Jargon ini adalah kata-kata yang hanya diketahui oleh sekumpulan atau segolongan masyarakat, seperti istilah-istilah hukum yang hanya diketahui oleh petinggi, pejabat, dan juga hakim dan jaksa lainnya. Dan yang kedua adalah menghindari adanya kebingungan, ketidakjelasan, dan pertanyaan yang ambigu. Usahakan membuat pertanyaan yang sejelas mungkin agar responden mudah menjawab. Karena itu ini termasuk juga dalam adanya dua kunci pertanyaan yang baik dalam survei. Dua kunci utamanya adalah penulisan survei yang baik itu menghindari ketidakjelasan dan juga memikirkan perspektif responden. Cara yang ketiga adalah menghindari bahasa yang emosional atau prestige bias. Prestige bias ini adalah masalah dalam penelitian survei ketika sebuah kelompok atau individu yang memiliki kehormatan atau disegani memiliki kaitan dan berhubungan dengan pilihan jawaban. Dan yang keempat adalah hindari pertanyaan double barrel. Double barrel itu adalah pertanyaan yang di dalamnya ada pertanyaan lain yang digabungkan. Seperti contohnya adalah, apakah perusahaanmu memberikan uang pensiun dan asuransi? Ini merupakan dua pertanyaan yang berbeda karena dapat membingungkan responden. Yang kelima adalah menghindari pertanyaan yang mengarah. Seperti contohnya adalah, Anda tidak merokok kan? Itu merupakan pertanyaan yang sangat mengarah karena mengarahkan responden untuk menjawab tidak. Dan yang keenam adalah menghindari pertanyaan yang melebihi kapabilitas responden. Seperti contohnya menanyakan mengenai bagaimana perasaan Anda saat berumur 5 tahun terhadap teman-teman TK Anda kepada orang yang sudah berumur 60 tahun. Itu sudah jauh melebihi kapabilitas responden. Dan cara ketujuh adalah menghindari premis yang tidak benar. Contohnya adalah ketika seseorang melihat suatu barang dan ditanyakan, apakah Anda akan membayar dengan menggunakan kartu kredit atau cash? Ini menggunakan premis yang tidak benar karena belum tentu orang itu akan membeli barang tersebut. Dan yang kedelapan adalah selain double barrel, kita juga perlu menghindari pertanyaan yang menggunakan kata double negative. Contohnya adalah, apakah Anda setuju atau tidak setuju bagi mahasiswa untuk tidak diliburkan? Itu menggunakan dua kata yang negatif dan merupakan pertanyaan yang sulit dicerna dan sulit dipahami oleh responden. Kemudian, cara terakhir atau yang ke-10 adalah yang sebaiknya kita hindari pertanyaan yang memiliki respons tumpang tindih atau tidak seimbang, seperti apakah Anda bekerja atau tidak bekerja pada saat ini? Ini jawabannya bisa sangat bervariasi. Bagaimana dengan orang-orang yang bekerja part-time atau memiliki disabilitas dan memiliki penyakit tertentu yang membuat mereka tidak dalam kondisi yang bisa bekerja pada saat ini? Selain itu, responden dalam survei juga memiliki kecenderungan untuk melakukan telescoping karena mereka tidak memiliki ingatan yang begitu bagus mengenai waktu suatu kejadian. Telescoping adalah ketika responden mengingat waktu secara tidak tepat, seperti suatu kejadian terjadi setelah ataupun sebelum waktu sebenarnya. Tetapi ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengurangi telescoping ini. Yang pertama adalah situational framing, yaitu menanyakan kejadian spesifik dengan detail. Seperti contohnya adalah,
Bagaimana, ingatkah Anda mengenai hari pernikahan Anda? Coba ceritakan apa yang terjadi mulai dari pagi hari. Itu merupakan memberikan situasi dan memberikan detail yang cukup untuk agar responden lebih mudah menjawab pertanyaan. Yang kedua adalah decomposition atau menanyakan beberapa pertanyaan lalu digabungkan. Seperti contohnya adalah, apakah hari ini Anda membeli makanan di kantin? Kalau begitu kemarin Anda beli makan apa di kantin? Gitu. Jadi seperti menanyakan secara bertahap. Dan yang ketiga adalah landmark anchoring yang menanyakan responden apakah kejadian tersebut terjadi sebelum ataupun sesudah suatu kejadian besar. Seperti apakah Anda melakukan sesuatu setelah ataupun sebelum tsunami Aceh pada tahun itu. Jadi begitu. Jadi dibandingkan dengan suatu kejadian besar. Dan yang keempat atau yang terakhir ini hanya khusus untuk survei panel atau panel survey yang dapat menggunakan bounded recall. Jadi dia menanyakan kejadian yang terjadi setelah interview sebelumnya. Dalam survei juga kita perlu berhati-hati agar tidak menggunakan kata-kata yang sensitif dan juga pertanyaannya tidak sensitif. Terkadang pada saat pertanyaan yang sensitif, kejujuran responden tidak dapat dipastikan 100%. Karena itu ada langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kejujuran. Yang pertama adalah membangun rasa nyaman dan kepercayaan bagi responden. Dan yang kedua, menggunakan kata-kata yang sesuai dan sudah disempurnakan agar tidak mengarah maupun memiliki kata-kata emosional. Apabila pertanyaan cukup sensitif, ada baiknya untuk menaruh pertanyaan asli tersebut setelah menanyakan pertanyaan yang lebih besar dan serius. Seperti menanyakan pada awalnya, apakah Anda pernah membunuh seseorang? Dan kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, apakah Anda pernah mengambil barang tanpa membayarnya? Dengan perbandingan seperti itu akan merupakan trik psikologis yang membuat responden lebih jujur dalam menjawab pertanyaan setelahnya. Kemudian ada juga cara yaitu membuat kuesioner yang memang anonim. Ada beberapa teknologi komputer yang diciptakan yang dapat membantu survei. Ada 3, yaitu CASI, CAPI, dan RRT atau RRT. CASI itu adalah Computer Assisted Self-Administered Interviewing. Yang kedua adalah Computer Assisted Personal Interviewing. Dan yang ketiga adalah Randomized Response Technique. Kemudian ada juga istilah Social Desirability Bias, yang merupakan permasalahan dalam penelitian survei ketika responden lebih memilih untuk menjawab secara normatif dibandingkan dengan opini asli yang dimiliki, agar lebih dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, studi juga menemukan mayoritas responden tidak dapat menjawab mengenai pertanyaan pengetahuan umum seperti geografi SD contohnya. Selain itu ada juga dalam penelitian survei sleeper question yang merupakan pertanyaan mengenai seseorang atau kejadian yang sebenarnya tidak ada. Ini untuk mengetes apakah responden ini jujur atau tidak. Ada juga contingency question, yaitu pertanyaan yang dibagi menjadi beberapa bagian. Jawaban pertanyaan bagian pertama akan mempengaruhi jawaban pertanyaan bagian selanjutnya. Selanjutnya adalah open-ended and close-ended question. Open-ended question adalah pertanyaan yang memperbolehkan responden menjawab bebas seperti isian singkat. Sedangkan pertanyaan close-ended adalah sudah diberikan pilihan jawaban yang sudah pasti dan harus dimilih antara jawaban yang sudah diberikan. Sedangkan ada juga partially open question yang merupakan pertanyaan gabungan antara keduanya. Dia diberikan pilihan jawaban yang secara pasti, namun ada juga jawaban alternatif untuk diisi secara singkat. Ada 3 cara responden dapat menjawab pertanyaan survei dengan tidak valid. Yang pertama adalah swayed opinion, yaitu opini yang dilebih-lebihkan ataupun ditahan. Ada hubungannya juga dengan apabila topiknya sensitif. Dan yang kedua adalah false positive, yang terjadi karena tidak memiliki opini ataupun pandangan mengenai apa yang ditanyakan. Dan yang ketiga adalah false negative, yang terjadi ketika responden benar-benar menolak untuk menjawab. Selain itu, peneliti survei juga mendapatkan baiknya ada alternatif jawaban tidak tahu dalam penelitian survei, karena ini dapat menimbulkan adanya status phishing yang terjadi ketika responden menghindari usaha lebih dan sengaja memilih jawaban netral, agar tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Ada juga 3 pertanyaan survei yang membagi responden non-attitudes atau tidak memiliki jawaban menjadi 3. Yang pertama adalah standard format, quasi filter, dan full filter. Standard format ini tidak memberikan pilihan tidak tahu, sedangkan quasi filter memberikan pilihan alternatif tidak tahu. Sedangkan full filter menanyakan apakah responden memiliki opini, kemudian menanyakan penjelasan lebih lanjut mengenai opini tersebut. Responden yang sebenarnya bisa menjawab dan terkadang menjawab tetapi akan menjawab tidak tahu apabila diberikan pilihan tersebut disebut dengan floaters, karena diibaratkan sebagai responden yang mengambang, karena itu disebut floaters. Ada juga sebutan recency effect, yang itu ketika responden memilih untuk menjawab jawaban terakhir tanpa dipikirkan lebih lanjut dan tidak memikirkan baik-baik jawaban lainnya. Ada juga beberapa wording issues dalam penelitian survei, contohnya adalah wording effect. Ini dihasilkan dari penggunaan kata yang secara spesifik mempengaruhi bagaimana perasaan responden dalam menjawab pertanyaan tersebut.
Penyusunan pertanyaan juga sebaiknya mengikuti urutan tertentu, dan dalam penyusunannya juga ada beberapa isu yang ditemukan. Ada 3, yaitu Organization of Questionnaire, yang merupakan penyusunan pertanyaan sesuai dengan pembukaan, pertengahan, kemudian ke penutup. Dan yang kedua adalah Order Effect, yaitu urutan pertanyaan yang dapat mempengaruhi responden dengan yang memiliki opini yang tidak kuat. Dan yang ketiga adalah Context Effect, yaitu bagaimana atmosfer, setting, topik, dan juga suasana dari survei tersebut mempengaruhi bagaimana jawaban responden. Nah, untuk mengurangi context effect ini ada yang disebut dengan funnel sequence, yaitu urutan pertanyaan sesuai dari yang umum hingga yang spesifik. Selain itu, ada juga secara survei yang harus dipikirkan juga adalah layout dan format, yaitu questionnaire layout dan question format. Questionnaire harus jelas, rapi, dan juga mudah dipahami dan juga mudah diikuti untuk responden. Format pertanyaan juga harus jelas, seperti apakah pertanyaan dijawab dengan cara mencentang box atau mengisi lingkaran atau melingkari angka. Ada juga sebutan matrix question atau pertanyaan matrix, yaitu cara yang praktis untuk memperlihatkan pertanyaan dan mengkategorikan pertanyaan yang memiliki kategori respons yang sama. Jadi terlihat dengan jelas dan lebih mudah untuk dijawab. Ada juga masalah non-response, yaitu ketika peneliti gagal mendapatkan respons yang valid. Tingkat total response rate dihitung dengan total 5 rate lainnya, yaitu location rate, contact rate, eligibility rate, cooperation rate, and completion rate. Untuk meningkatkan respons survei berarti tiap rate ini harus ditingkatkan. Ada juga istilah leverage saliency theory yang menyatakan bahwa motivasi dan ketertarikan tiap responden berbeda. Karena itu responden melihat bagian yang penting dan aspek penting dari tiap pertanyaan, dan survei itu juga berbeda. Karena itu ada baiknya dilakukan tailoring yang merupakan menonjolkan bagian-bagian yang kita ingin anggap penting kepada responden. Itu adalah tailoring. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Tipe penelitian survei. Yang pertama adalah mail question. Mail question adalah penelitian di mana pewawancara mengirimkan surat kuesioner kepada respondennya. Keuntungan menggunakan mail question ini, biaya yang dikeluarkan oleh pewawancara ini rendah dan juga tidak terhalang oleh letak geografis. Selain itu, pewawancara juga dapat mengirimkan secara langsung suratnya kepada responden. Kekurangan menggunakan mail question ini ialah tingkat respon dari responden yang sangat rendah, sehingga banyak responden yang tidak mengirim kembali atau tidak mengisi kuesioner yang diberikan oleh pewawancara. Selain itu, pewawancara juga membutuhkan waktu yang lama untuk mengisi kuesioner tersebut, yaitu selama 2 minggu sampai 2 bulan untuk pengisian kuesioner. Yang berikutnya adalah telepon interview. Telepon interview adalah wawancara menggunakan telepon yang beberapa mengambil nilai-nilai pada face-to-face interview. Keuntungan menggunakan telepon interview ini, kita dapat menjangkau hampir semua orang. Lalu kita juga dapat menerima informasi dengan cepat dan juga mudah. Kekurangannya menggunakan telepon interview ini, waktu wawancara ini terbatas dan juga tingkat drop off yang sangat tinggi menyebabkan wawancara tidak bisa dilanjutkan. Yang berikutnya adalah face-to-face interview. Face-to-face interview adalah wawancara secara tatap muka atau secara langsung. Keuntungan menggunakan face-to-face interview ini, kita dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada responden kita. Selain itu, kita juga dapat menanyakan pertanyaan yang lebih kompleks kepada responden kita. Lalu kita juga bisa menganalisis faktor lingkungan yang mempengaruhi jawaban dari responden kita itu. Kekurangan dari face-to-face interview ini adalah biaya yang kita keluarkan itu sangat tinggi, meliputi biaya transportasi, personil, pengawasan, dan juga pelatihan. Selanjutnya, kekurangan lainnya adalah penampilan pewawancara, terus nada bicara pewawancara, dan juga pertanyaan-pertanyaan pewawancara dapat mempengaruhi jawaban dari responden. Yang berikutnya adalah web survey. Web survey adalah penelitian atau wawancara yang dilakukan melalui email yang dikirimkan kepada responden. Web survey ini keuntungannya bisa kita gunakan dengan sangat mudah dan juga sangat cepat dalam memperoleh data. Namun kekurangannya, ada banyak orang yang tidak memperhatikan kualitas dari data yang diperoleh dari web survey ini. Jadi banyak data yang bisa dibilang tidak kredibel atau tidak memiliki kualitas yang bagus. Selain itu, web survey juga masih memiliki kekurangan lainnya, yaitu kurang menjaga privasi dan juga validasi dari datanya. Yang berikutnya adalah spesial situasi. Spesial situasi ini terjadi pada beberapa survei, yaitu yang pertama adalah survei organisasi. Survei organisasi ini adalah survei yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan mengenai organisasi itu. Lalu pewawancara akan mencari informan yang dapat menjelaskan mengenai informasi mengenai organisasi itu, dan juga ia akan menjelaskan maksud dan tujuan penelitiannya. Namun dalam survei organisasi ini, pewawancara akan dihalangi oleh asisten-asisten yang pejabat-pejabat organisasi tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan surat pengantar untuk ditunjukkan kepada pejabat-pejabat yang sangat sibuk ini. Biasanya pejabat-pejabat yang kuat dalam bisnisnya, kuat dalam media,
kuat dalam berbagai bidang politik misalnya, itu akan sangat sibuk dan akan sangat sulit untuk diwawancarai. Oleh karena itu seorang pewawancara juga harus memiliki orang dalam untuk memiliki kekuatan agar bisa mewawancarai pejabat tersebut. Nah, masalah krusialnya lagi ini adalah biasanya para elit white collar ini memiliki rahasia-rahasia yang tidak bisa dikuak ke dalam publik, jadi sehingga tidak dapat mewawancarai mengenai hal-hal tersebut. Yang berikutnya adalah survei anggaran waktu. Survei anggaran waktu ini untuk mengetahui seberapa banyak orang menghabiskan waktu dalam kehidupannya yang akan dicatat secara terperinci. Contohnya adalah ketika pemerintah tidak mempercayai akan kerja seorang profesor. Seorang profesor di beberapa universitas itu akan diteliti dan diminta untuk mencatat secara terperinci ketika mereka belajar atau bekerja pada bidang akademik selama 15 menit sekali. Dan hasil ini bisa menunjukkan bahwa profesor tersebut bekerja ternyata itu di atas orang rata-rata. Jika orang rata-rata bekerja selama 40 jam per minggu, nah profesor ini ternyata bekerja selama 60 jam per minggu. Yang berikutnya adalah cost atau biaya penelitian. Nah, biaya penelitian ini tergantung dengan metode atau tipe penelitian survei yang tadi digunakan. Misalnya, pada mail question kita hanya mengeluarkan uang 10.000 karena di sini itu tidak terlalu banyak uang yang harus kita keluarkan. Dan yang kedua, pada telepon interview kita harus membeli seperti misalnya pulsa, dan juga misalnya di sini kita harus mengeluarkan uang 50.000. Dan untuk face to face interview ini yang paling mahal, kita harus mengeluarkan uang misalnya 250.000. Nah, di sini ini 250.000 itu meliputi uang transportasi, personel, pengawasan, dan juga pelatihan. Nah, untuk web survei sendiri ini bisa tidak mengeluarkan uang sama sekali karena kita hanya menggunakan internet yang sudah kita punya. Berikutnya adalah survei interviewing. Survei interviewing ini menekankan pada dua model, yaitu model asumsi naif dan wawancara percakapan. Kalau yang model asumsi naif ini merupakan standar wawancara di mana antara responden dan pewawancara tidak memiliki permasalahan dalam hal komunikasi. Selain itu, pemahaman mereka biasanya sama. Kalau yang wawancara percakapan ini merupakan teknik kolaboratif antara pemahaman pewawancara dan pemahaman responden, di mana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara ini disesuaikan dengan pemahaman yang dimiliki oleh respondennya. Selain itu, pewawancara juga tetap menekankan pada hasil dan tujuan awal dari wawancara tersebut. Berikutnya adalah the role of the interviewer. The role of the interviewer ini merupakan peran dari seorang pewawancara di mana ketika mereka mewawancari respondennya. Pewawancara di sini berperan sebagai orang yang mengatur pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada respondennya. Selain itu, pewawancara juga berperan sebagai orang yang tidak menghakimi atas jawaban-jawaban respondennya. Selain itu, pewawancara juga tidak boleh memberikan opini mereka terhadap jawaban dari responden tersebut. Yang berikutnya adalah stage of an interview. Tahap-tahap dalam interview ini terbagi menjadi 3, yaitu tahap pertama yaitu pendahuluan, di mana pewawancara mencari informan atau respondennya mereka untuk diwawancarai dan diajak kerjasama. Yang berikutnya tahap kedua atau tahap inti, yaitu merupakan fase tanya jawab di antara wawancara tersebut, dan pewawancara mencatat semua jawaban-jawaban dari responden. Dan fase ketiga adalah fase di mana pewawancara mengucapkan terima kasih terhadap respondennya dan respondennya pergi. Nah, setelah respondennya pergi ini, pewawancara akan menganalisis jawaban-jawaban dari responden tersebut. Berikutnya adalah training of interviewers. Training of interviewers ini merupakan pelatihan-pelatihan yang ditujukan kepada pewawancara agar mereka menjadi pewawancara yang profesional dan ulung. Pelatihan-pelatihan ini biasanya mereka akan diberikan kuliah umum di kelas atau juga mereka akan diberikan bahan bacaan untuk mereka pelajari, atau juga mereka dapat mengamati ahli-ahli pewawancara yang sebelumnya. Selain itu, mereka dapat melakukan praktek langsung mengenai ilmu-ilmu yang telah mereka dapatkan. Yang berikutnya adalah interviewer bias. Interviewer bias merupakan terjadi ketika seseorang salah mengartikan atau salah menggambarkan tentang kondisi pada kenyataan yang ada. Nah, di sini bisa kita sandarkan kepada ketika seorang mensurvei mengenai usia dan juga ras. Contoh dari yang usia adalah ketika seorang pewawancara mewawancarai seorang anak sekolah menengah pertama di sekolah dan juga di rumah. Ini akan mendapatkan jawaban yang berbeda karena faktor usia mereka dan juga faktor lingkungan tempat mereka diwawancarai. Berikutnya adalah yang ras. Yang ras ini contohnya adalah ketika kita meneliti tentang orang yang ngerasa berbeda dengan kita akan sulit untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang aktual dari mereka. Ketika kita meneliti tentang ras yang sama dengan kita akan lebih mudah untuk mewawancarai mereka. Yang berikutnya adalah cultural meaning and survey interviewers. Ini menekankan pada dua model. Yang pertama adalah collaborative and counter model. Collaborative and counter model ini wawancara survei tertentu di mana responden dan pewawancara ini bekerja sama untuk memaknai penelitian tersebut, sehingga pewawancara akan mendapatkan respon yang akurat dari responden tersebut. Berikutnya adalah cognitive interviewing. Cognitive interviewing ini
digunakan oleh pewawancara sebagai uji coba pada kuesioner yang dimilikinya. Dan ketika kuesioner ini dianggap masih kurang oleh pewawancara tersebut, maka itu akan menjadi bahan evaluasi dan ia akan membenarkan kuesioner tersebut. Yang berikutnya adalah pilot testing and cognitive interview. Pilot testing and cognitive interview ini merupakan uji coba yang dilakukan oleh pewawancara terhadap beberapa respondennya menggunakan pretest yang diberikan olehnya. Nah, hasil pretest ini akan menunjukkan bahwa kuesioner yang dimilikinya ini sudah mengerucut dan melengkapi penelitiannya atau belum. Ketika belum, maka kuesioner tersebut akan diperbaiki dan dilengkapi oleh pewawancara tersebut. Yang berikutnya adalah the ethical survey. The ethical survey ini merupakan etika-etika yang harus dijaga dan dijalani oleh seorang pewawancara ketika melakukan surveinya. Nah, yang pertama adalah pewawancara harus menjelaskan maksud dan tujuan dari penelitian tersebut ke respondennya. Yang berikutnya, pewawancara juga harus menjaga data privasi dari respondennya dan tidak boleh menggunakan data itu di luar dari keperluan penelitian tersebut. Yang berikutnya itu ada konklusi. Konklusi di sini menjelaskan bahwa penelitian survei ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang ada. Namun data yang diperoleh melalui penelitian survei ini sering sekali menunjukkan kesalahan-kesalahan data. Nah, di sini menunjukkan kita harus berhati-hati dalam melakukan penelitian survei ini sehingga kita bisa menggunakan penelitian survei ini. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal kuantitatif yang akan dibawa kelompok saya, kelompok 8. Jadi jurnal di sini berjudul Social Network and Subjunctive Wellbeing in Australia, New Evidence from National Survey. Jadi mari kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini berawal dari jejaring sosial yang kita kenal memiliki peranan penting di dalam pencapaian seperti pendidikan, parenting, atau pola pengasuhan anak, pengurangan kejahatan, dan pekerjaan. Beberapa tahun terakhir, peneliti sosial dan pembuat kebijakan publik menyatakan jejaring sosial juga peduli terhadap masalah-masalah seperti kesehatan dan kesejahteraan. Di sini kami akan memperkenalkan model-model baru dalam memberikan sebuah hubungan antara jejaring sosial dengan kesejahteraan pribadi menggunakan data dari National Survey Australia. Selanjutnya, kita akan sampai ke pertanyaan penelitian. Akan ada dua pokok pembahasan. Yang pertama itu bagaimana jejaring sosial mempengaruhi keputusan hidup dan kebahagiaan. Kedua, apakah jaring sosial memiliki hubungan dengan kesejahteraan pribadi dan subjektif well-being. Tentu tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji bagaimana jaringan sosial memberikan efek terhadap kepuasan hidup dan kebahagiaan. Menunjukkan bagaimana komposisi jaringan sosial, dukungan sosial yang dirasakan tiap individu, dan volume sumber daya secara positif terkait dengan kepuasan hidup dan kebahagiaan. Tentang komitmen di dalam kehidupan sosial, perasaan dibatasi oleh tuntutan sosial dan dikucilkan oleh kelompok sosial secara negatif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di dalam jejaring sosial ini memiliki efek positif maupun negatif bagi kesejahteraan pribadi setiap orangnya. Kemudian kita sampai kepada teori. Teori adalah perlu kita ketahui dua hal yang sangat fundamental di pembahasan kita kali ini, yaitu subjective well-being. Di sini merujuk kepada evaluasi orang-orang tentang hidupnya baik secara kognitif maupun afektif. Kognitif itu bisa kita artikan sebagai ilmu pengetahuan, dan kalau afektif itu seperti kepedulian seseorang berdasarkan kasih sayang seseorang kepada dirinya. Dan kalau social network itu mungkin kita banyak mendengar seperti rekan jejaring digital maupun online, tapi bisa juga itu merujuk kepada hubungan pribadi, asosiasi politik, transaksi ekonomi, dan kerjasama geopolitikal antar bangsa. Selanjutnya, kita masuk ke teori kedua. Teori kedua ini menurut Huang dan Western, salah satu sosiologis, mereka berpendapat bahwa kesejahteraan pribadi dihubungkan dengan support sosial, seperti keluarga, teman, dan kenalan. Dan kalau menurut sang yang melakukan survei, Lee, pada tahun 2016, mengatakan memiliki relasi bertetangga yang baik dan secara aktif terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, berpengaruh terhadap kesehatan, kebahagiaan, dan kepuasan hidup seseorang. Tapi penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan dalam hal region maupun daerah dalam membangun konsensus tentang bagaimana dan mengapa jaringan sosial pada tipe dan aspek mempengaruhi SWB atau subjective well-being. Teori ketiga di sini di social network ini memiliki salah satu hal yang paling penting juga, yaitu network location atau lokasi jejaring. Jadi ini sangat memegang peran penting dalam social network. Menurut Bourdieu dan Coleman juga, network location menuntun seseorang ke manfaat sosial karena mereka memberikan akses kepada anggota network untuk mengenali dan memberikan penghargaan satu sama lain, kecuali orang luar. Jadi ketika seseorang di dalam suatu komunitas, tentunya dia akan memiliki resource atau sumber daya di dalam komunitas tersebut. Dan kedua, menurut Bert, menekankan pentingnya lokasi strategis atau strategic hole, seperti jembatan yang menghubungkan jaringan di mana anggota mendapatkan keuntungan dengan mengakses sumber daya yang beragam dan pengaruh akses anggota lain. Sebenarnya agak mirip dengan Bourdieu dan Coleman. Mereka menekankan bahwa ketika seseorang dalam suatu komunitas dan menjadi anggota di komunitas itu, dia akan mendapatkan sumber daya ataupun akses dari anggota lainnya. Kemudian untuk keempat, ini kita ada gambar
yang mungkin dapat dilihat di slide PPT-nya. Di gambar tersebut, tentu di dalam hal ini, di gambar tersebut ada kendala-kendala juga yang terjadi di dalam berhubungan jejaring network atau jejaring social network. Kendalanya itu sumber daya sosial. Jadi sumber daya jaringan yang dimaksud di sini adalah properti yang dimaksud ini seperti harta, pokoknya harta milik lah yang dimiliki seseorang, kayak Maxo yang dapat diakses melalui ikatan langsung maupun tidak langsung. Sumber daya jaringan dapat mencakup hal seperti jumlah ikatan atau sumber daya yang dihasilkan melalui ikatan. Sumber daya ini adalah jaringan, bukan maksudnya orang-orang yang ada di dalam kelompok itu. Jadi ini apa yang dimiliki orang-orang tersebut di dalam kelompok itu. Jadi lokasi jaringan ini memfasilitasi akses ke sumber daya yang tertanam yang lebih baik, tetapi sumber daya tersebut adalah propertinya, bukan orang yang terdapat dalam komunitas tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang, menurut tabel 1 ada positif mekanisme. Positif mekanisme ini dihubungkan dengan hasil yang bermanfaat seperti keterikatan sosial, sumber daya sosial, dan dukungan sosial. Jadi dan juga kalau di seperti di tabel 1 ini ada negatif mekanisme. Negatif mekanisme ini merupakan dari worst-nya SWB jadinya. Dan di tabel tersebut disebutkan ada namanya relational constraints. Relational constraint tersebut dapat dianggap sebagai downward leveling norms atau sisi gelap pengalaman jejaring sosial. Dan melalui tabel ini kita dapat memberikan sebuah hipotesis. Jadi ini ada sampai 6 hipotesis. Mungkin untuk hipotesis pertama, kalau memiliki jaringan yang padat atau hubungan sosial yang dekat cenderung meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan hidup. Hipotesis kedua, memiliki ikatan yang kuat berdasarkan kontak yang sering dan timbal balik cenderung meningkatkan kepuasan hidup dan kebahagiaan. Selanjutnya, dari hipotesis 3-5, ini memeriksa pernyataan tentang keterikatan sosial, dukungan sosial, dan sumber daya sosial masing-masing. Jadi kita telah satu-satu. Jadi hipotesis 3 yaitu memeriksa pernyataan tentang keterikatan sosial, dukungan sosial, dan sumber daya sosial masing-masing. Hipotesis keempat, memiliki tingkat dukungan sosial yang dirasakan lebih tinggi, cenderung meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan hidup. Dan yang kelima, memiliki lebih banyak sumber daya sosial, cenderung meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan hidup. Sedangkan hipotesis ke-6 ini bertujuan untuk menyelidiki mekanisme hubungan negatif. Jadi ini bertujuan untuk memeriksa relative constraints-nya. Ini yang jarang dipelajari dalam penelitian empiris sebelumnya. Jadi hipotesis ke-6 ini merasa tertekan tentang komitmen sosial, dibatasi oleh tuntutan sosial, atau dikucilkan atau dikecualikan oleh kelompok sosial, cenderung menurunkan kepuasan hidup dan kebahagiaan. Baru kita dapat mengidentifikasi variabel independen, yaitu network karakteristik. Di variabel independen pertama ada network composition, yaitu ukuran keseluruhan jaringan diskusi, jumlah kerabat dalam jaringan diskusi inti, jumlah non-kerabat dalam jaringan diskusi inti, dan kepadatan jaringan diskusi inti. Setelah ada kekuatan ikatan itu memiliki 4 dimensi untuk mengukur kekuatan ikatan, yaitu frekuensi kontak, intensitas emosional, keintiman, dan layanan timbal balik. Menurut Bian pada tahun 1997 menambahkan ukuran peran-peran seperti kerabat, teman, dan kenal juga memberikan sebuah dampak terhadap kekuatan ikatan. Kemudian ada variabel independen lainnya, yaitu relational mechanism. Di sini terdapat social attachment, yaitu keterikatan sosial. Ini dapat diukur dalam hal kekuatan keterhubungan di seluruh hubungan formal maupun informal dengan orang lain. Itu ada social support. Nah, ini dukungan sosial, ini mengacu pada jenis bantuan yang dapat terima dari orang lain. Bukan seperti dana, bukan dukungan kayak duit, barang gitu, tapi ini lebih ke bantuan moral, afeksi sepertinya. Itu sumber daya sosial. Sumber daya sosial adalah sumber daya yang dihasilkan melalui jaringan. Jadi jika yang seperti saya sebutkan sebelumnya, kalau ketika seseorang merupakan bagian dari komunitas, mereka akan memiliki sumber daya sosial. Ketika seseorang mendapatkan akses tersebut, dia secara tidak langsung pengaruhi tingkat kebahagiaannya. Kemudian ada variabel independen lainnya, yaitu relational constraint dan exclusion. Memiliki 5 variabel dummy untuk mengukur kendala dan pengecualian relasional. 1. Stres tentang komitmen sosial. 2. Pembatasan tuntutan sosial. 3. Pengucilan oleh kelompok sosial. 4. Aturan anggota grup. Dan 5. Keengganan untuk memberikan bantuan. Jadi sini kita dapat melihat bagaimana kelima variabel dummy ini dapat membantu seseorang dalam memahami relational constraints tadi. Kemudian kita dapat melihat dependent variabelnya. Dependent variabel ini ada 3. Yang pertama SWB. SWB seperti biasa dia adalah subjective well-being. Didefinisikan dalam 2 dimensi utama, yaitu evaluasi kognitif dari kehidupan seseorang atau kepuasan hidupnya, atau evaluasi emosional yang tentang kebahagiaan. Kemudian yang kedua ada life satisfaction, yaitu kepuasan hidup diukur dengan kepuasan dengan skala hidup, yang merupakan salah satu ukuran yang paling banyak digunakan dalam psikologi dan telah digunakan dalam serangkaian survei sosial di seluruh dunia. Dan ketiga adalah happiness. Skala kebahagiaan ini disiapkan untuk responden untuk evaluasi diri. Jadi sekali lagi nih,
menjadi ukuran klasik dalam penelitian ilmu sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik analisis data. Nah, tentunya ada berbagai macam teknik dan analisis data yang dilakukan dalam survei ini. Pertama, analisis ini meliputi variabel kontrol demografis dan sosial ekonomi. Untuk jenis kelamin, usia, tingkat, pendidikan, status pekerjaan, pendapatan rumah tangga, status perkawinan, status migrasi, tempat tinggal, agama, jam mingguan yang dihabiskan untuk kegiatan sosial, dan pengeluaran mingguan untuk kegiatan sosial. Kemudian, untuk menguji hubungan antara variabel sosial dan SWB, variabel yang tadi, masing-masing mengalami regresi kepuasan hidup dan kebahagiaan. Dan pada variabel jaringan dan kontrol, menggunakan regresi linear, kuadrat terkecil atau OLS, dan kemudian menghitung efek marginal rata-rata atau AME untuk menafsirkan hasil model. Jadi ini berupa hasil tafsiran dan ini sekali lagi bersifat antar region. Jadi ini khusus untuk di Australia. Dan metode yang digunakan ini digunakan untuk mendapatkan data dan melakukan kuesioner dan membaginya ke tiap-tiap variabel seperti yang dijelaskan tadi. Ini mereka memberikan skala yang 1 sampai 7 dan ada sampai 0 sampai 10. Nah, kemudian mereka ini melakukan penelitian dengan cara mengundang responden melalui telepon dengan nomor yang dipilih secara acak menggunakan bingkai pengambilan sampel telepon rumah dan seluler. Jadi responden ada kriteria masing-masing. Yang pertama, responden harus berumur 18 tahun. Kemudian sampel rekrutmen secara geografis dikelompokkan berdasarkan negara, dan sedangkan rekrutmen seluler dilakukan melalui sampel acak sederhana karena nomor ponsel Australia tidak mengidentifikasi keadaan tempat tinggal. Kemudian kita sampai kepada kesimpulan. Jadi penggambaran pada survei nasional terbaru dan komprehensif dari jejaring media Australia, survei berkontribusi untuk memahami kesejahteraan orang-orang di Australia secara empiris. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua karakteristik jaringan, yaitu fitur jaringan yang terkait dengan lokasi jaringan individu, dan mekanisme jaringan dikaitkan dengan kepuasan kebahagiaan hidup. Temuan ini menyeratkan bahwa SWB tidak dijelaskan hanya oleh faktor sosio-struktural dan ekonomi, namun juga berbagai pendekatan dan ukuran seperti properti jaringan, dan ini telah menunjukkan temuan awal tentang komposisi jaringan, diskusi inti individu, kekuatan ikatan sosial, dan dukungan sosial dirasakan dengan sumber daya sosial. Jadi secara keseluruhan, analisis ini mendukung banyak metode teoritis yang diusulkan, menunjukkan bahwa karakteristik jaringan dan mekanisme relasi positif dan negatif dikaitkan dengan kepuasan hidup dan kebahagiaan warga Australia. Seperti yang dijelaskan tadi, saya ingatkan kembali ini cuma bersifat region, dan kemudian evaluasi kognitif dan afektif SWB. Kepuasan hidup dan kebahagiaan saling terkait ketika asosiasi jejaring sosial dan SWB menjelaskan studi tentang sisi gelap dan sisi terangnya dalam mengeksplorasi potensi, manfaat, dan kewajibannya.